Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang pertama. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama muatan IPA ada KD 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kemudian KD 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar KD 3.7, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Kemudian untuk KD 4.7, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Untuk materi pembelajarannya, hari ini kita akan belajar hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian, kita juga akan belajar pokok pikiran pada teks non-fiksi. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar A dan gambar B. Sudah diperhatikan ya? Sekarang coba anak-anak jelaskan apa perbedaan kedua gambar berikut. Apa yang membedakan gambar A dan apa yang membedakan gambar B? Nah, terlihat ya anak-anak, pada gambar A ada seorang anak yang dia menolak untuk melakukan sarapan. Kemudian apa yang akan terjadi? Anak itu merasa lemas, lesu, dan mudah mengantuk ya, karena meninggalkan sarapan. Kemudian gambar B, ada gambar seorang anak yang sedang sarapan ya. Kemudian anak itu menjadi semangat dalam beraktivitas dalam sekolah. Nah, berarti dapat disimpulkan apa anak-anak berdasarkan kedua gambar tersebut? Ya, betul sekali. Manusia itu membutuhkan energi. Energinya berupa apa? Nah, energinya itu didapatkan dari kita sarapan ya, kita minum. Kemudian dari energi itu kita bisa lakukan aktivitas dan bisa bersemangat dalam menjalani aktivitas itu. Karena kalau kita tidak sarapan, apa yang akan terjadi? Seperti gambar tadi sebelumnya, kita akan merasa lemas, lesu, gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan Ibu, apakah hanya manusia saja yang membutuhkan energi? Ya atau tidak? Nah, bagaimana dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, apakah perlu membutuhkan energi? Apakah hanya manusia saja yang membutuhkan energi? Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan video berikut ini ya. Nah, sudah diperhatikan anak-anak? Dari video tersebut dapat terlihat bahwa rumput dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Iya, betul. Kemudian katak dimakan oleh ular. Nah, proses makan dan dimakan antar makhluk hidup disebut rantai makanan. Ya, seperti materi awal yang Ibu jelaskan, kita akan belajar mengenai rantai makanan, salah satunya. Nah, rantai makanan itu sendiri merupakan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Kemudian, apakah hanya belalang yang memakan tumbuhan? Tidak ya, ada binatang lain yang memakan tumbuhan, contohnya ulat, kemudian ada kambing, seperti itu, dan lain-lain ya. Kemudian, apakah hanya katak yang memakan belalang?
Tidak, belalang tidak hanya dimakan oleh katak, tapi binatang lain juga bisa makan belalang. Contohnya apa? Burung, ya betul. Nah, itu juga makan belalang. Jadi, jawabannya adalah tidak. Jadi tidak hanya belalang saja yang makan rumput, tidak hanya katak saja yang makan belalang ya. Karena apa? Nah, coba diperhatikan. Di sini dari gambar ini terlihat ya bahwa tumbuhan itu dimakan oleh ulat tapi juga dimakan oleh belalang. Kemudian ada padi. Padi juga dimakan oleh ulat tetapi juga dimakan oleh belalang. Kita lihat selanjutnya. Tikus ternyata bisa memakan ulat dan bisa memakan belalang. Jadi makhluk hidup yang ada di bumi ini bisa dimakan oleh makhluk hidup lainnya, tidak hanya satu makhluk hidup saja. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan tersebut disebut jaring-jaring makanan. Jadi di dalam jaring-jaring makanan itu terdapat beberapa rantai makanan. Contohnya, yang pertama, ulat memakan tumbuhan, kemudian tikus memakan ulat, kemudian tikus dimakan oleh burung elang dan burung elang dimakan oleh ular. Nah, ini merupakan satu rantai makanan. Kemudian rantai makanan kedua, bisa belalang memakan padi, belalang kemudian dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Nah, itu kita sudah menemukan dua rantai makanan dalam satu jaring-jaring makanan. Nah, nanti coba anak-anak perhatikan rantai makanan apa saja yang lainnya yang ada di jaring-jaring makanan ini. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, karena anak-anak sebelumnya sudah melihat mengenai jaring-jaring makanan, sekarang coba perhatikan dulu jaring-jaring makanan ini. Nah, ada tumbuhan, ada beberapa hewan ya. Kemudian coba anak-anak jelaskan jaring-jaring makanan berikut ini. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa panahnya ada banyak? Maksudnya apa? Ya, jadi seperti yang Ibu jelaskan bahwa makhluk hidup yang ada di bumi ini itu tidak hanya ada 1 atau 2 atau 10, tapi ada beragam makhluk hidup, di mana setiap makhluk hidup itu perlu makan. Nah ya, contohnya ini. Apakah hanya kambing yang makan tumbuhan? Tidak, ternyata ada kelinci dan juga tikus yang perlu makan tumbuhan. Kemudian, apakah hanya serigala yang bisa memakan kelinci? Ternyata tidak, ada kucing hutan yang bisa memakan kelinci. Kemudian ada banyak ya, ular juga bisa memakan kelinci. Nah, dari jaring-jaring ini coba anak-anak ada yang bisa menjelaskan tidak? Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini ada gambar jaring-jaring makanan yang masih rumpang dan ada gambar hewan. Nah, ada yang bisa menyusun tidak? Kira-kira jaring-jaring makanan yang terbentuk akan seperti apa ya? Kita perhatikan nomor 1. Nah, nomor 1 ini jelas isinya adalah tumbuhan ya, karena tumbuhan merupakan produsen ya, penghasil makanan untuk konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini biasanya merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, kita lihat nomor 2 dan 3. Nomor 2 adalah ulat dan nomor 3 adalah belalang. Untuk melihat nomor 5 dan nomor 4, kita lihat dulu nih binatangnya anak-anak. Kira-kira apa yang bisa memakan ulat dan binatang apa yang bisa memakan ulat tapi juga bisa makan belalang? Oke, nomor 4. Kita lihat dulu ya, nomor 6. Di sini nomor 6 itu adalah burung elang. Jelas ya, burung elang itu bisa memakan keduanya. Tapi untuk yang nomor 4 adalah jawabannya adalah burung pipit. Nah, burung pipit ini nantinya bisa memakan ulat dan juga bisa memakan belalang. Jadi jawaban nomor 5 adalah katak. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, coba anak-anak sekarang perhatikan gambar rantai makanan pada jaring-jaring makanan ini. Adakah yang bisa menghitung berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan ini?
Oke, nah coba ada berapa ya kira-kira? Coba anak-anak hitung ya dan temukan jawabannya. Setelah ini kita akan membaca bacaan mengenai hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, setelah anak-anak baca, kira-kira apa ya isi teks bacaan di samping? Bagaimana cara mengetahui apa isi teks bacaan di samping? Nah, kita akan belajar bagaimana caranya. Ya, kita baca terlebih dahulu teks bacaannya. Kemudian kita temukan pokok pikiran atau yang ada di kalimat utama. Nah, oke, di sini rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan. Nah, di sini rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan dalam ekosistem ini merupakan pokok pikiran dari paragraf yang pertama ini. Nah, isi atau inti dalam satu paragraf itu disebut pokok pikiran anak-anak. Jadi anak-anak tadi telah menemukan pokok pikiran paragraf tersebut dengan cara menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf yang kedua. Oke, paragraf yang kedua. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan sederhana. Dalam rantai makanan terdapat organisme yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Kenyataannya dalam satu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup dan tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Nah, pertanyaannya, manakah yang merupakan kalimat utama? Ya, betul anak-anak. Kalimat utama terdapat pada akhir paragraf. Demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Oke, berarti setelah kita menemukan kalimat utamanya, kita bisa menemukan inti dari kalimat utamanya itu apa. Inti dari kalimat utamanya yaitu rantai makanan pada ekosistem saling berhubungan dan membentuk jaring-jaring makanan. Oke, lanjut ya ke paragraf selanjutnya. Nah, manakah yang merupakan kalimat utama? Nah, coba untuk kali ini anak-anak baca, kemudian anak-anak tentukan dulu mana kalimat utamanya. Oke, sudah ya anak-anak. Jadi kalimat utamanya ya terdapat di awal paragraf. Nah, selanjutnya apa anak-anak? Seperti langkah sebelumnya, kita bisa menemukan ide pokok atau gagasan pokok melalui kalimat utama. Nah, dari kalimat utama yang kita temukan yaitu jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Maka ide pokoknya yaitu jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, seperti itu ya. Nanti ketika anak-anak mengerjakan soal mengenai mencari ide pokok, anak-anak harus paham. Langkah yang pertama, tentukan dulu kalimat utama. Kemudian, isi dari kalimat utama tersebut merupakan inti dari bacaan dalam paragraf tersebut. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar mengenai rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, kemudian yang ketiga pokok pikiran. Ya, betul anak-anak. Nah, setelah ini anak-anak silahkan anak-anak kerjakan LKPD yang sudah ibu buatkan. Kemudian anak-anak di sini diminta untuk membuat poster jaring-jaring makanan ya. Nah, untuk poster jaring-jaring makanan ini anak-anak bisa gambar sendiri posternya atau anak-anak bisa mencari gambar, kemudian anak-anak gunting ya gambar-gambar hewan itu dan disusun menjadi poster seperti contoh ini ya. Nah, tugas yang kedua, anak-anak akan membuat pokok pikiran dalam bentuk peta pikiran. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti anak-anak bisa melihat contoh yang ada di LKPD ini. Anak-anak kembangkan sendiri, kemudian anak-anak temukan pokok pikirannya pada bacaan yang ada di halaman 4 nanti di LKPD. Anak-anak bisa lihat, bisa cek ya. Setelah selesai, anak-anak juga akan mengerjakan soal evaluasi dari Bu Lutfi. Ya, nanti soal evaluasinya seperti ini ya, bisa dilihat ya di Google Form ini.
Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jika ada materi yang masih belum dipahami, silakan anak-anak bisa review lagi pembelajaran video ini, atau anak-anak bisa bertanya langsung pada Inani ya. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.